Kita ke Bandar Lampung. Pesawatnya Air Asia. Waktu UKW banyak yang bingung. Begitu kompeten, gembira semua. Yang pertama, apresiasi, selamat kepada teman-teman yang sudah dinyatakan kompeten. Yang kedua, yang belum kompeten seperti kata Ketua PW Lampung, jangan berkecil hati. Ini bukan kiamat untuk profesi kita. Masih ada waktu belajar. Nanti 6 bulan lagi kembali mengikuti UKW angkatan ke-37 kah, ke-38 kah, terserah saya. Saya berkali-kali menguji dari Aceh sampai ke Papua. Memang setiap UKW selalu ada yang belum kompeten. Saya mengalami misalnya di Provinsi Riau, itu ada sampai 5 kali UKW. 5 kali UKW belum kompeten terus. Tapi yang ke-6 akhirnya kompeten. Kasihan juga pengujian udah 6 kali. Kita mengikuti uji profesi wartawan ini karena kita cinta dengan profesi ini. Karena kita ingin mendapatkan pengakuan juga bahwa profesi ini memang profesi yang memiliki etika, adab, pengetahuan dan keahlian. Karena itu memang kita harus mengikuti UKW agar membuktikan bahwa kita memang profesional di profesi. Harapan saya tadi yang sudah kompeten semua mengamalkan semua materi-materi yang diuji itu. Jadi bukan hanya pada saat ujian ini, tetapi pada praktik di lapangan, patuhilah kode etik, patuhilah pedoman pemberitaan media sektor, patuhilah yang namanya pedoman pemberitaan ramah anak, patuhi juga undang-undang pers yang memberikan kesempatan kepada semua narasumber kita, semua masyarakat kita untuk melakukan hak koreksi ataupun hak jawab. Karena itu kita jangan alergi ketika karya jurnalistik kita misalnya dikritisi oleh pembaca atau masyarakat, karena memang secara ketentuan masyarakat berhak untuk melakukan itu dan diatur di dalam undang-undang. Sekali lagi kepada teman-teman yang sudah kompeten selamat, yang belum kompeten masih ada waktu, nanti kembali. Kedua, saya merespon soal anugerah jurnalistik yang diselenggarakan oleh PW Pusat. Dulu namanya hanya satu, anugerah jurnalistik Bojonegoro. Sebenarnya bukan hanya provinsi Lampung, banyak provinsi lain juga nggak berani ikut karena merasa kastanya lebih rendah dari orang di Jakarta. Tapi faktanya banyak teman-teman daerah yang menang. Saya juga mendorong dari teman-teman di lebih utama ketika mengusulkan misalnya soal indeks news, masalah harga singkong itu menarik, itu sangat menarik. Kalau itu digarap serius, itu bisa diikut lomba. Kita harapkan tadi yang di utama itu, yang tadi mengusulkan soal pemberitaan liputan berkaitan dengan harga singkong petani di Lampung ini yang kacau, yang membuat petani susah, dibuat liputan, mudah-mudahan itu bisa masuk salah satu bulan kalau digarap serius. Sekarang selain anugerah Bojonegoro, kita turunkan satu tensi, ada namanya anugerah jurnalistik PWI kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Polri, yang jumlah hadiahnya sama nilainya dengan Bojonegoro. Kalau di Negoro hadiahnya 50 juta, anugerah jurnalistik PWI kerjasama dengan Polri 50 juta juga, tapi bagi 3. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Itu untuk 5 kategori. Sekalian saya sosialisasi. Ada kategori tulisan, ada kategori foto,
ada kategori video, ada kategori desain grafis, ada juga kategori juga tulisan khusus untuk media cyber. Yang dilombakan apa? Yang dilombakan itu temanya soal sisi humanisme kepolisian Republik Indonesia. Kita banyak melihat polisi bekerja melebihi tanggung jawabnya sebagai aparat negara. Nah itu yang sengaja kita lombakan untuk teman-teman lebih banyak membantu mengekspos publikasi kegiatan kepolisian yang melakukan tugas-tugas di lapangan melebihi dari kewajibannya. Kan banyak tuh kita lihat tuh ketika hujan misalnya, atau ketika malam polisi sudah tidak lagi bertugas di luar jam dinas, masih membantu masyarakat yang banjir, masih mendorong mobil di jalan, atau ada polisi yang mengelola panti asuhan, membantu panti-panti jompo. Nah seperti itulah kira-kira temanya. Dan itu lebih mudah untuk karya jurnalistik juga. Saya sangat yakin di Lampung banyak teman-teman kita polisi, terutama yang tempos di Polda atau di Polres, sering berbaur, pasti banyak kegiatan-kegiatan mitra kita itu dalam rangka sisi yang humanis seperti itu. Nah kami tunggu karyanya sampai dengan 31 Desember 2020. Mudah-mudahan banyak yang ikut. Soal insentif, saya kemarin 2 hari lalu sebelum kemarin bertemu dengan Menteri Bappenas bersama pengurus periurusan. Itu salah satu program yang kita usulkan tahun 2026 bisa diwujudkan di tahun. Saya sampaikan kepada Pak Menteri. Kan nggak boleh. Pak Prabowo bisa mengumumkan ini masuknya dari negara ya untuk insan pers se-Indonesia yang sudah berkendali. Karena kita memang ingin fellowship itu diwujudkan kembali. Kalau dulu namanya fellowship jurnalisme perubahan perilaku FJPP, sekarang kita usulkan namanya fellowship jurnalisme Indonesia Mas. Fokus liputannya 3 sektor. Satu namanya makan bergizi gratis, kemudian sekolah rakyat, dan koperasi merah putih. Waktu FJPP fokus liputannya adalah kampanye pencegahan dan penanggulangan COVID. Kalau sekarang kampanye menyukseskan program MBG, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Kata Pak Menteri, langsung ke Pak Prabowo saja. Karena jumlah yang kita ajukan itu nilainya 307 miliar untuk insentif semua teman-teman yang sudah UKW, nilainya 1.600.000 per bulan selama 1 tahun. Mohon doa dari teman-teman dari Lampung, mudah-mudahan bisa terwujud. Tetapi kelihatannya Pak Menteri melihat anggaran yang besar itu menyampaikan negara sangat efisiensi. Tapi kalau Pak Prabowo setuju, ada yang menolak, bahwa informasinya programnya bagus, Pak Menteri paham. Pak Menteri menyatakan kita satu kapal, satu perahu untuk mempublikasi program-program baik itu. Tetapi soal angka-angka, nanti Pak Menteri juga akan mencoba menyusun dengan kementerian-kementerian terkait. Apa bisa misalnya anggaran yang diminta PBI dibelah-belah, ada yang ditanggung oleh Kementerian Koperasi. Hari ini pukul 14.30 pengurus pusat PWI akan bertemu dengan Menteri Koperasi. Apakah nanti anggaran bisa juga dibelah ke Badan Gizi Nasional dan juga ke Kementerian Sosial. Kita sedang mengagendakan bertemu dengan Badan Gizi Nasional
juga ke Kementerian Sosial. Itu informasi terkini dari pengurus PWI Pusat. Sekali lagi, semua kita yang berhimpun di PWI berharap memang dari Aceh sampai ke Papua itu program yang namanya Fellowship Jurnalistik Indonesia Emas bisa diwujudkan. Terakhir, saya berterima kasih kepada PWI Lampung, pengurus beserta seluruh teman-teman yang membackup, karena kalau kami ke Lampung ini kajian dilayani itu berlebih-lebih menurut kami. Diajak makan tempat enak-enak, diajak nyanyi, macam-macam lah, macam-macam. Tapi kami nggak ada pesan tuh, ini harus kompeten yang menang. Kami diberikan sepenuhnya kewenangan untuk menentukan apakah peserta dari kami itu kompeten atau belum kompeten. Tapi saya cek semua penguji dari Jakarta, gimana di kelasnya? Semua kompeten. Jadi penguji-penguji dari Jakarta ini ternyata bukan karena arahan, memang pesertanya bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau kawan-kawan itu kompeten, itu nggak ada pesan tuh. Memang para pengujinya memang sudah memutuskan kawan-kawan sekalian memang memenuhi syarat dan ketentuan sehingga diberikan sertifikasi kompetensi. Terakhir sebelum saya menutup, saya berpantun sekali lagi. Cakep. Sekjen PWI Pusat namanya Julman Sahs. Kemana-mana selalu pakai topi. Kalau nanti umur kita panjang, di Porwanas KPN 2007 kita bertemu kembali. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, seraya memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, uji kompetensi wartawan angkatan ke-36 PWI Provinsi Lampung secara resmi saya nyatakan ditutup. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sekjen PWI Pusat sudah menutup dengan resmi. Kita foto bersama dulu sebelum tutup acara. Iya, silakan pengurus kami yang di belakang, Ibu Ratu.